Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salim, mahasiswa Magister Keuangan Publik ITB Nobel Makassar, akan menyampaikan materi terkait sosial dan public entrepreneurship dengan dosen pengampu Bapak Lawade Amijaya Kamaluddin, MADM, KP. Social entrepreneurship adalah penciptaan nilai sosial yang dibentuk dengan cara bekerja sama dengan orang lain atau organisasi masyarakat yang terlibat dalam suatu inovasi sosial yang biasanya menyerapkan suatu kegiatan ekonomi. Kemudian, public entrepreneurship adalah suatu konsep yang mengacu kepada kemampuan organisasi pemerintah untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, serta mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Konsep ini memungkinkan para administrator layanan publik memiliki kebebasan untuk mengelola dan memanfaatkan pendekatan-pendekatan yang diidentifikasi dari administrasi bisnis. Konsep social entrepreneurship. Dari beberapa definisi mengenai social entrepreneurship, memberikan suatu pengertian bahwa social entrepreneurship terdiri dari 4 elemen utama, yakni social value, yang merupakan elemen paling khas dari social entrepreneurship, yakni menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kemudian civil society, pada umumnya social entrepreneurship berasal dari inisiatif dan partisipasi masyarakat sipil dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat. Kemudian inovasi. Cara inovasi antara lain dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial. Kemudian economic activity, yaitu menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis dikembangkan untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan misi sosial organisasi. Inovasi yang dilakukan social entrepreneur. Inovasi sosial adalah fondasi bagi seorang social entrepreneur dalam menjalankan bisnis atau kegiatannya untuk mencari kesempatan, memperbaiki sistem, menemukan pendekatan yang baru, serta menciptakan solusi terhadap perubahan lingkungan yang lebih baik. Seorang social entrepreneur mencari cara yang inovatif untuk memastikan bahwa usahanya akan memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan selama mereka dapat menciptakan nilai sosial. Bagaimana dengan model bisnis social entrepreneurship? Social entrepreneurship harus dibangun dengan landasan sebuah jaringan dan koneksi yang kuat serta terpadu dengan pengetahuan mengenai bisnis, di mana mereka dapat menemukan nilai secara individual dan bersama-sama secara keseluruhan sebagai sebuah ekosistem. Social entrepreneurship dianggap telah memiliki sarang apabila organisasi tersebut dapat mengandalkan kerjasama di lingkungan mereka berada dan bekerja sama secara intensif dengan para stakeholder. Nah, bagaimana dengan perkembangan social entrepreneurship di Indonesia? Konsep social entrepreneurship mencapai puncak pemahamannya pada dekade tahun 2006, yaitu dengan diberikannya penghargaan Nobel Perdamaian kepada Muhammad Yunus di Bangladesh. Ini adalah pengakuan dan penghargaan untuk seorang social entrepreneur. Nah, sejak itu, di Indonesia mulai hangat memperbincangkan mengenai konsep social entrepreneurship ini. Wajar, mengingat bahwa fenomena keberhasilan Muhammad Yunus dengan konsep Grameen Bank atas upaya memecahkan masalah sosial di negaranya sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan situasi masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Konsep ini menjadi sebuah alternatif pemikiran yang dapat memecahkan masalah sosial yang sedemikian kompleks yang terjadi di Indonesia. Contoh social entrepreneur di Indonesia. Di Indonesia sudah sangat banyak social entrepreneur, tapi yang saya tampilkan di sini itu satu, lindungi hutan, kemudian gandeng tangan, kemudian yang mungkin semua teman-teman sudah kenal yaitu ruang guru. Ya. Peranan social entrepreneurship
dalam pembangunan ekonomi. Social entrepreneurship dalam pembangunan ekonomi mampu memberikan daya cipta nilai-nilai sosial maupun ekonomi, seperti menciptakan kesempatan kerja, melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa, kemudian menjadi modal sosial dan peningkatan kesetaraan. Tentu ada tantangan sosial entrepreneur di era persaingan bebas, seperti masalah pendanaan, pendidikan untuk para pemimpin di masa mendatang yang menyadari tentang pentingnya social entrepreneurship, kemudian kurangnya insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk meringankan beban lembaga-lembaga atau bahkan individu yang bergerak di bidang sosial. Olehnya itu, di era globalisasi seperti saat ini, social entrepreneurs harus didukung oleh social investor agar inovasinya, ide-idenya, dan terobosan barunya dapat diwujudkan. Terakhir adalah kesimpulan. Social entrepreneurship merupakan salah satu bentuk kewirausahaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat. Bisnis sosial bisa jadi salah satu bentuk social entrepreneurship, tetapi tidak semua social entrepreneurship berbentuk bisnis sosial. Social entrepreneurship adalah inisiatif bisa berbentuk ekonomi ataupun non-ekonomi, bertujuan profit atau non-profit yang inovatif. Social entrepreneurship melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Tantangan atau kendala yang dihadapi oleh social entrepreneur sangatlah kompleks. Tantangan yang dihadapi bukan hanya bersifat internal, melainkan juga tantangan yang berasal dari lingkungan global. Alhamdulillah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.